Ciri-ciri pemerintahan yang demokratis, yaitu setiap bentuk pemerintahan pasti memiliki ciri-ciri. Berikut merupakan ciri-ciri pemerintahan demokratis. Yang pertama, adanya keterlibatan warga negara atau rakyat dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun secara tidak langsung atau melalui perwakilan. Yang kedua, adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. Yang ketiga, adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Yang keempat, adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, prinsip budaya demokrasi. Adanya kebebasan, yaitu untuk membuat pilihan terhadap beragam pilihan atau melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan bersama. Yang kedua, adanya persamaan, bahwa setiap negara terdiri atas berbagai suku, ras, dan agama. Dalam demokrasi, perbedaan tersebut tidak perlu ditonjolkan, bahkan harus ditekan agar tidak menimbulkan sebuah konflik. Yang ketiga, adanya solidaritas. Rasa solidaritas harus ada dalam negara demokrasi, karena dengan adanya sifat solidaritas, perbedaan pandangan bahkan kepentingan tiap-tiap masyarakat akan senantiasa terikat karena adanya tujuan bersama. Selanjutnya, adanya toleransi. Dengan adanya sikap dan sifat toleran, artinya bersikap menenggang, saling menghargai dan memberikan pendapat kepada satu sama lain yang bertentangan ataupun yang sama, agar terjadinya pendirian keputusan secara bersama. Yang selanjutnya, menghormati kejujuran. Kejujuran berarti sebuah kesediaan atau keterbukaan untuk menyatakan suatu kebenaran yang menjadi hal yang sangat penting bagi semua pihak. Yang kedua, prinsip-prinsip demokrasi yang bersifat universal. Poin pertama yaitu tentang adanya keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik. Selanjutnya, tingkat persamaan atau kesetaraan antara warga negara. Yang selanjutnya, tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan disepakati oleh para warga negara. Yang terakhir, penghormatan terhadap supremasi hukum. Yang ketiga yaitu prinsip demokrasi yang didasarkan pada konsep rule of law, yaitu poin pertama, tidak adanya kekuasaan yang sewenang-wenang. Poin yang kedua, kedudukan yang sama dalam hukum. Yang ketiga, terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang. Proses perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, melaksanakan demokrasi pada masa revolusi, yaitu pada tahun 1945 sampai dengan 1950. Pada tahun 1945 sampai dengan 1950, Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda yang ingin kembali ke Indonesia. Pada saat itu, pelaksanaan demokrasi belum berjalan dengan baik. Hal itu disebabkan oleh masih adanya revolusi fisik pada awal kemerdekaan yang terdapat sentralisasi kekuasaan. Hal itu yang terlihat pada pasal 4 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebelum MPR, DPR, dan DPA dibentuk menurut Undang-Undang Dasar, segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dan dibantu oleh KNIP. Untuk menghindari kesan bahwa negara Indonesia adalah negara yang absolut, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan. Yang pertama, tentang maklumat Wakil Presiden nomor 9 tanggal 16 Oktober 1945, KNIP berubah menjadi lembaga legislatif. Yang kedua, maklumat pemerintahan tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik. Yang ketiga, maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 tentang perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi parlementer. Yang kedua, melaksanakan demokrasi pada masa Orde Lama yang terbagi pada beberapa masa. Yang pertama, pada masa demokrasi liberal.
yang dimulai pada tahun 1950 sampai dengan 1959. Pada demokrasi liberal, yang parlementer presiden sebagai lambang atau berkedudukan sebagai kepala negara, yang bukan sebagai kepala legislatif.